Oke, selamat malam anak-anak OSN peserta OSN Pak dan Fisika. Malam ini kita akan belajar soal fisika seperti biasanya. Tidak ada yang lebih sulit. Sama saja hanya untuk mereview apa yang sudah kita pelajari. Nomor satu, seorang siswa berjalan dari titik A menuju titik B sejauh 120 meter dalam waktu 2 menit dengan kecepatan tetap. Setelah sampai di titik B, ia langsung kembali menuju titik A dengan kecepatan yang lebih lambat sehingga memerlukan waktu 4 menit untuk kembali ke titik semula. Jika perpindahan total siswa tersebut selama perjalanan pergi dan pulang diperhatikan, maka pernyataan yang paling tepat mengenai perpindahan dan jarak tempuh. Apanya? Kalau perpindahan itu melihat betul awalnya di mana, akhirnya di mana. Sehingga kalau awalnya di A, kembali ke A lagi, berarti perpindahannya 0. Di perpindahannya langsung saja dari A ke B ditambah dari B ke A. Dari B ke A itu negatif ya. Dari B ke A. Di sininya 120 meter ditambah min 120 meter. Sehingga jadinya adalah 0. Tapi kalau jarak ya AB ditambah BA itu positif. Tambah 120. 240 meter. Jadi pilihan kita ada pada opsi yang ini. Nah, sekarang bagaimana kalau ditanyakan kelajuan rata-rata atau kecepatan? Dalam hal ini kalau ditanyakan kecepatannya atau kecepatan rata-ratanya 0 ya. Tapi kecepatannya 0 karena nanti 0 berarti waktunya 2 menit. Tapi kalau kelajuannya tadi perbedaan dalam meter dibagi waktunya itu 4, total waktunya itu 6 ya, sorry. Waktunya kan 6 menit itu. Perginya itu 2 menit, pulangnya itu 4 menit. 2 menit. Jadi 240 dibagi 6. Satunya meter per menit. Jadi 40 meter per menit. Itu kalau menggunakan kelajuan. Nah, kecepatan tetap 0. Karena kalau kecepatan pakai perpindahan, kalau kelajuan dari dekat. Jawaban kita adalah 0 dan 240. Dan yang nomor 2, kelajuan rata-rata sebuah mobil bergerak dari kota A menuju B sejauh 60 km dengan kelajuan 30 km/jam. Setelah itu mobil tersebut meneruskan perjalanan dari kota B menuju kota C sejauh 60 km dalam kelajuan 60 km/jam. Berdasarkan informasi tersebut, kelajuan rata-rata mobil selama perjalanan dari kota A sampai kota C itu, ingat kelajuannya itu harus menggunakan total jaraknya ya. Di kelajuan rata-rata itu jarak pertama tanpa jarak seterusnya. Ini kalau ada 3 kasus, ini waktu pertama berapa, kedua berapa. Nah, masalahnya waktunya tidak tahu di situ, ya kan? Jadi waktunya tidak tahu, maka kita cari tahu dulu. Di sini S1-nya 60 km. Sementara P1-nya itu 30 km per jam. Nah, di sini kita dapatkan waktunya. Berarti waktu yang pertama jauh 60 dibagi dengan 30. Yaitu 2 jam.
Itu juga yang kedua, 60 km berikutnya, berarti 60 kilometer, tetapi kelajuannya itu 60 kilometer per jam. Dari sini kita dapatkan waktu 1 jam. 1 jam. Sehingga total waktunya 3 jam. Nah, di sini kita masukkan ini. Sehingga kalau kita pastikan kalinya adalah S1-nya 60 kilometer, S2 juga 60 kilometer. Tapi waktunya berbeda. Yang ini 2 jam, yang ini 1 jam. 120 bagi 3 kan 40 kilometer per pilihannya adalah yang itu, guys. Nah, terus hal yang tidak boleh dilakukan tidak boleh dilakukan. Itu seperti ini. V rata-rata adalah V1 ditambah V2 demikian. Ini nggak boleh. Ini V1-nya tadi ketemunya 30 km per jam, V2-nya itu 60. Sehingga kalau rata-rata terusnya 45 km per jam. Jadi ini adalah pesawat. Ingat-ingat. Kemudian yang nomor 3, kita cek. Sebuah kereta mainan yang berada di atas lantai lift didorong oleh seorang siswa dengan gaya tertentu sehingga kereta tersebut mulai bergerak. Setelah gaya dorong dihentikan, kereta tetap bergerak beberapa saat sebelum akhirnya berhenti karena adanya gesekan kecil pada lantai. Peristiwa tersebut paling tepat dijelaskan oleh konsep apa? Jadi pertama benda diam, terus didorong, lalu dia bergerak. Setelah itu, setelah gayanya hilang, ternyata kereta itu eh, bergerak, namun tidak konstan. Artinya dia diperlambat. Kalau ada perlambatan, kecepatan itu hukum yang paling tepat adalah hukum 2 Newton. Karena kalau pertama itu, kalau kita ingat kelembaman, total gayanya sama dengan 0. Artinya efeknya apa? Kecepatannya 0. Ini kecepatannya konstan. Itu kecepatannya. Kalau yang kedua ini, total gaya adalah massa benda dikalikan dengan kecepatan. Ada percepatannya. Kalau yang ketiga hasil reaksi. Jadi yang jawabannya adalah yang kedua, atau ketiga. Nomor 4, sebuah bola berada di atas lantai datar dan didorong oleh 2 orang siswa dari tanah yang sama, dari arah yang sama. Siswa pertama memberikan gaya sebesar 25 Newton, sedangkan yang kedua memberikan gaya 35 Newton. Jika gaya gesek antara tolak dan lantai 40, maka keadaan gerak tolak yang paling mungkin terjadi adalah balok bergerak dengan total gaya 60 ya. Resultan gayanya karena searah, ini kata-katanya ada kata searah, maka ditambahkan ya. Itu berarti F1 ditambah F2 dikurangi gaya gesek. Gaya gesek. Yang pertama 25. Yang kedua 35. Gaya gesek ini adalah 40. Oke, itu 60 dikurangi 40, 20. Oke, bekerja. Kalau bergerak dari satu gaya 20 betul. Kalau ditanyakan percepatannya, ya tinggal dibagi masanya. Berapa masanya? Tinggal membaca saja. Karena sekali keluar. Yang sampai salah atau yang semudah seperti ini. Selamat malam, Cinta. Halo, Cinta. Malam. Sore ini, yang sore tadi baru baca saya. Tadi baca soal dari baru baca.
Oke, nomor 5. Energi mekanik sebuah bola dijatuhkan dari puncak menara yang sangat tinggi tanpa kecepatan awal. Tanpa kecepatan awal itu istilahnya gerak jatuh bebas. Jadi kalau ada kata-kata gerak jatuh bebas atau dengan kata-kata ini itu sama saja. Berarti disebut BJB. Gerak jatuh bebas. Artinya kecepatan awal itu nol. Selama bola tersebut jatuh menuju permukaan tanah, energi yang dimiliki bola mengalami perubahan bentuk dan yang berubah bentuknya energinya ya. Potensial menjadi kinetik. Jika pengaruh hambatan udara diabaikan, maka pernyataan yang tepat mengenai energi mekanik bola selama jatuh. Energi mekanik semakin besar. Mekanik itu selalu tetap ya. Jadi yang berubah itu kinetik dan potensialnya. Tapi total jumlah kinetik potensial itu tetap. Di energi mekanik itu penjumlahan dari potensial dan kinetik. Jadi mereka jumlah ini sifatnya tetap. Artinya apa? Jika energi potensialnya itu turun, maka yang terjadi kinetiknya akan naik gantian. Jadi kalau energi potensialnya turun, ya maka yang naik itu, dari yang kalau ininya naik, maka kinetiknya akan turun. Nah, mereka kalau dijumlah itu tetap. Karena pada dasarnya energi potensial dan kinetik saling saling ini. EP berubah jadi kinetik, kinetik berubah jadi EP gitu kali ini. Berikutnya yang nomor 6. Seorang siswa mendorong sebuah lemari dengan gaya konstan 50 liter sehingga lemari tersebut bergerak berpindah sejauh 2 meter. Berdasarkan konsep usaha dengan fisika, satu usaha yang dilakukan oleh siswa tersebut dikalikan ya. Tinggal mengalihkan saja, kalau usaha itu W itu gaya dikalikan perpindahan. Sebenarnya eh, konsep dasarnya itu W kalikan S cos ya, dikalikan S cos sudut akhirnya di sini. Eh, Kalau tidak ada keterangan, berarti antara gaya dan perpindahan itu searah. Kita dorong ke depan, benda bergerak ke depan. Kita dorong ke kanan, benda bergerak ke kanan. Itu berarti searah. Kalau searah, cosnya itu bernilai 1. Jadi F, kalau F searah dengan S, F itu gaya di perpindahan, maka cos theta sama dengan 1. Ini hasilnya F kalikan dengan S. Itu jadi 1 lah kata. Kalau kita masukkan berarti dayanya 50 ton, S-nya itu 2 meter 100. Bagaimana kalau nggak searah? Nah, sebagaimana yang biasa kita pelajari sebelumnya terjadi pada benda tertentu. Misalnya ada hal seperti ini, lalu dikasih gaya kan? Jadi, nah, ini kami nggak searah. Misalnya dikasih gaya sama 100 ton. Terus misalnya umpamanya 60 ton. Nah, itu nggak searah. Bendanya pindah ke kanan ini, pindah ke sini. Bahkan ini sejauh 2 meter. Bagaimana soal itu? Maka mencari usahanya ini asalkan izin ya. Kalau nggak izin beda lagi. Untuk kasus ini adalah usahanya itu tetap kita nulisnya F kalikan S kalikan cos 53. F-nya itu 50 Newton, perbedaannya 2 meter, cos 53 itu 0,6. Ya kan? Jadi cos 53 itu sama dengan
cos 3 derajat sama dengan sin 37 derajat, yaitu 0,6. Oke, kita masukkan ini adalah 100 kalikan dengan 0,6. 67. Ya, berubah. Jadi semakin gayanya semakin tidak searah, terus maka semakin kecil usaha. Kalau tegak lurus berarti usahanya mau otomatis. Untuk tegak lurus, jika gaya tegak lurus, nah ini dibaca tegak lurus dengan perpindahan, maka petanya itu 90 derajat. Nah, nilai dari cos 90 derajat adalah 0. Akibatnya adalah usahanya sama dengan F kali cos. F kalikan cos kalikan dengan 0. Hingga ada usaha kalau kita mau. Oke, ini adalah gaya di perpindahannya. Ini gaya perpindahan. Oke, nomor 7. Seorang anak berdiri di atas lantai menggunakan sepatu dengan alas yang cukup sempit. Kemudian ia mencoba berdiri menggunakan sepatu lain yang memiliki alas lebih besar. Sementara berat tubuhnya tetap sama. Berdasarkan konsep tekanan, maka perubahan tekanan yang diberikan pada lantai adalah, ini awalnya sempit, lalu lebih lebar alasnya. Ingat, tekanan itu berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh ya. Bisa ditulis P adalah gaya dibagi dengan ini berbalik. Tekanan berbanding terbalik dengan kayak ini namanya. Ini baca berbanding terbalik dengan A. P tanda seperti ini seperti A. Tekanan berbanding terbalik dengan luas dengan A. Namanya luas bidang bentuk atau bidang tekan. Atau bidang tekan. Istilahnya itu bidang bentuk pembentukan. Artinya apa? Artinya kalau luasnya itu kecil, maka tekanannya besar. Ini kecil besar tak kasih panah ya. Kalau luas penampangnya itu besar, otomatis kebalikannya tekanannya akan jadi kecil. Seperti itu. Sehingga kalau awalnya itu sempit, jadi mula-mula dia sempit, lalu menggunakan alas yang lebih lebar, berarti awalnya tekanannya besar. Tekanannya menjadi lebih kecil karena luas alas bertambah. Di awalnya besar lalu kecil. Kalimat yang yang sesuai dengan teks di atas adalah tekanannya menjadi kecil awalnya besar karena luasnya bertambah. Untuk hitungannya ini perlu diperhatikan tentang satuannya ya, satuan perubahan dari sentimeter persegi ke meter persegi. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh kita coba bagi hitungan. Misalnya saat luas penampangnya itu umpamanya 10 cm persegi. Lalu untuk tekanannya sama. Jika tekanannya misalnya gaya ya, gaya tekanannya itu F, misalnya ya kita bikin Newton misalnya. Ya, ini agak berbeda ya. Dari sini kita bisa tulis tekanannya adalah F. Kalau kita tidak merubah satuan boleh apa adanya, satuannya berarti sentimeter 1,3 ton per sentimeter.
Ini kalau jadikan meter persegi dikalikan sama dengan 1,3 Newton eh, dikalikan 100 per meter persegi. Bahkan 130 Newton per meter. Bagaimana kalau luas penampangnya diperbesar? Ini kan tadi sempit, diperbesar misalkan jadi berapa? Jadi 20 gitu ya. 20 meter persegi, sementara gayanya sama. 3 Newton. Ini adalah diputarkan. Sehingga tekanannya itu adalah 13 dibagi 20. Ini 0,65, 0,65. Satuannya masih Newton per sentimeter persegi. Kalau mau diubah ke meter persegi ya kita kalikan dengan 100 dan jadi meter per 65 Newton per meter per. Jadi ketika luasnya berubah, luas penampangnya semula 10 jadi 20, ternyata tekanannya naik, turun. Tekanannya luasnya itu nambah, tekanannya turun. Maksudnya seperti itu. Dengan catatan gayanya harus tetap. Karena di soal tadi ada kata-kata sementara berat tubuhnya tetap, itu namanya gaya. Gaya itu berat tubuh itu yang menahan awas itu kan berat tubuhnya. Berikutnya, seorang penyelam berada di dalam laut pada kedalaman tertentu. Ketika ia menyelam lebih dalam lagi dari posisi semula, ia merasakan tekanan air yang semakin besar pada tubuhnya. Peristiwa tersebut terjadi karena massa jenis air berkurang, tekanan air bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Betul ya, dan lebih. Ini sangat konseptual, soal-soal malam ini konseptual mereview ulang pengertian-pengertian tentang beberapa kejadian fisika yang populer. Di antaranya ini, bahwa tekanan yang dimaksud ini adalah tekanan hidrostatik, disebut tekanan hidrostatik. Hidrostatis. Nah, isinya tergantung pada massa jenis gas air kalikan kecepatan gravitasi kalikan kedalaman. Sudah tahu semuanya ini, tidak boleh ada yang terlewat. Ini massa jenis atau rapat massa. Massa jenis gas air ini percepatan gravitasi. Ini adalah kedalaman gas air. Tentu saja pakai meter, ini pakai meter per kuadrat, ini pakai kilogram per meter. Nah, Pak, ya, itu yang ini meter pangkat 3. ya, oh, ya. Ini ya. Terus harusnya kan sentimeter kuadrat ke meter pangkat, meter Oh, kuadrat itu harusnya 10 pangkat itu 4. ya. Kalau 10.000 ya guys. Oke. Iya. Dari tadi. Apa baru muncul nih? Dari mana aja kamu? Kenapa, Pak? Dari mana aja? Maksudnya Tadi ketiduran dikit. terlalu banyak makan soal nih. Yang Oke, thank you, Dian. Ini ya, Pak ini dari pikirnya per meter ya, per senti. Ini persegi, teman-teman. Jadi ini harus hati-hati. Aku di malam hati-hati. 1,3 dikali 10.000. Karena merubah sentimeter persegi jadi meter persegi. Ini 1.100 ya. 13.000 ya. Ton per meter persegi. Ini berarti 0,65 dikalikan 10.000. Sudah jadi meter persegi. Sini 6.500.
Newton per meter persegi. Oh ya, untuk Newton per meter persegi ini kadang dinyatakan dalam Pascal ya. Nah, ini dinyatakan dalam Pascal. Ini bedanya itu disebut Pascal. Satuan SI seperti itu. Oke. Ini menerjemahkan kalimat tekanan itu akan bertambah seiring dibanding dengan kedalaman. Berarti tekanan itu akan naik karena dia seiring dengan kedalaman. Ini benar-benar konseptual ya. Sembilan. Sebuah balok kayu dimasukkan ke dalam air sehingga sebagian volumenya berada di dalam air dan sebagian lagi berada di atas air. Keadaan ini terjadi karena adanya gaya ke atas yang diberikan oleh air terhadap benda. Gaya ke atas disebut ya gaya apung atau gaya gitu. Dimana gaya apa yang dimaksud adalah massa jenis zat cair dikalikan penekanan gravitasi kalikan volume daya tercelup berada dalam air seperti itu. Ini volume benda yang berada di dalam air sama gampang. Ini sama juga massa jenis sama kata dia. Nomor 10, dua benda logam yang berbeda suhu diletakkan saling bersentuhan di dalam suatu ruang tertutup. Setelah beberapa waktu, kedua benda tersebut mencapai suhu yang sama. Peristiwa tersebut terjadi karena kalor berpindah dari benda yang lebih tinggi yang rendah. Ini kamu sekali ya. Yang pilih aja. Dari benda yang muncul lebih tinggi ke benda yang rendah. Yang berpindah itu kalornya, bukan suhunya. 11. Rel kereta api biasanya dibuat dengan gelas sepeda ini gampang sekali. Kemudian akibat dengan suhu. Oke. Nanti soal kayak gini itu menjadi rumit kalau dibuat sebuah paragraf cerita ya. Yang hati-hati. Bukan kalau soal yang paragraf. 12. Ketika sebuah gitar dipetik, senar gitar tersebut bergetar dan menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi tersebut dapat merambat melalui udara menuju telinga karena bunyi merupakan gelombang mekanik. Gelombang yang memerlukan medium untuk merambat dan dijelaskan. Kalau gelombang yang tidak butuh medium namanya elektromagnetik. 13. Jika sebuah sinar gitar ditegankan lebih kuat sehingga frekuensi getarannya meningkat, maka bunyi yang dihasilkan oleh sinar tersebut akan semakin memiliki nada yang lebih tinggi. Jadi ada persamaannya ya. Jadi kalau ini ada penjelasannya hubungan antara sinar dengan frekuensi. Istilahnya dalam fisika ini gawai. Nah, gawai itu pernah kita sampaikan ada nada dasar, nada atas kedua, pertama dan seterusnya. Pada nada dasar, di mana n sama dengan 0 itu gambarnya seperti ini. Ini batas, ini senar atau gawai, ini batas. Nah, itu gelombangnya itu hanya memiliki setengah gelombang. Ini kok gambar begini.
Lalu kalau nada atas pertama, nada atas pertama, ini ada pembatas, ini ada pembatas. Sebenarnya. Nah, saya gitu ya. Biasanya kayak gini lah kira-kira. Lalu kalau nada atas kedua, ada batasnya, ada batasnya. Ini sebenarnya gelombangnya memiliki 1,5 gelombang. Oke lah. Dan seterusnya ini untuk N-nya sama dengan 1, ini N-nya sama dengan. Hal yang perlu diperhatikan, ini namanya panjang dawai L. Juga sama, ini panjang dawai L. Pada nada dasar, panjang dawainya itu terdiri dari satu gelombang, setengah gelombang. Jadi dia memiliki setengah gelombang. Panjang dawainya setengah gelombang. Setengah gelombang. Ini satu gelombang. Satu gelombang, ini 1,5 gelombang. 1,5 gelombang. Dan seterusnya ya. Panjang dawai pada nada atas ketiga ya berarti nanti 2 gelombang dan seterusnya. Mengikuti jarak itu. Nah, frekuensi yang terjadi, frekuensi pada dawai, frekuensi dawai itu pada nada ke N adalah N plus 1 dibagi 2L. Diberikan dengan V. Gitu. Di mana V tersendiri, V itu sendiri itu ditentukan oleh talinya. Sebenarnya dari bahan apa? Itu dihitung dengan daya tekan tali dibagi dengan koefisien tali. Sehingga kalau ini digabung pada nada ke N adalah N plus 1 dibagi 2L kalikan V isinya daya tekan tali dibagi koefisien. Nah, ini perlu dijelaskan, N itu nada atas ke N, nada atas ke N. Jadi pertama, N itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, berapapun ya. Lalu L itu panjang dawai. Atau senar mungkin. Satunya pasti. Lalu F itu apa? Daya tekan dawai. Atau senar. Satuannya Newton. Kemudian untuk ini adalah koefisien tali atau apa namanya konstanta aja lah ya. Konstanta tali. Yang satuannya itu kilogram per meter. Kadang juga dinyatakan dalam istilahnya rapat massa. Dinyatakan dalam bentuk rapat massa, tapi bukan massa jenis di sini. Kadang di soal disebut rapat massa.
dinyatakan dengan istilah rapat massa. Tapi dia bukan massa jenis. Karena di situ massa per meter kan, kilogram per meter. Kadang masih disuruh nyari. Kalau disuruh nyari udah jelas rumusnya bisa dilihat dari satuannya itu kan. Jadi dilihat di sini bahwa rapat massa di sini adalah massa tali. Massa tali dibagi dengan panjang gawai, panjang talinya atau gawainya ini. Ini harus jelas. Ini adalah massa tali, massa gawai atau tali. Gawai atau senar. Kadang siswa itu ya ada yang aneh ya. Beberapa hal salah menulis karena istilahnya itu nggak kenal. Jadi jangan sampai kalau pakai istilah yang manapun. Oke, ini tentu saja dalam satuan kilogram dan satuan. Nah, dari sini bisa kelihatan bahwa untuk frekuensi berbanding terbalik dengan panjangnya. Nah, di situ tadi yang dibahas. Oh, bukan ya. Dengan gaya tegang tali maksudnya. Jadi yang dihubungkan frekuensi dengan gaya tegang tali, dengan F dalam akar itu. Jadi dihubungkan antara frekuensi dengan gaya tegang tali ini. Banding. Bisa ditulis bahwa frekuensi pada Jawa itu sebanding dengan akar dari gaya tegang tali. Semakin menegang, semakin tinggi frekuensinya. Semakin tinggi frekuensi, berarti semakin mengengki. Nah, semakin tinggi. Oke, kita lihat yang nomor 14. Berkah cahaya mengenai permukaan cermin datar dengan sudut datang tertentu, sehingga cahaya tersebut dipantulkan. Berdasarkan hukum pemantulan cahaya, hubungan antara sudut datang dan pantul. Sudut datang, salah, oh ya, oke, ya. Sudut datang selalu sama dengan pantul pada cermin datar. Kita sudah sering bahas ini, saya pikir ini mudah sekali. Cermin itu pada cahaya datang ini. Di antara cahaya itu, di antara yang datang itu ada garis normal yang senantiasa terkabur dengan cermin 300. Pantulnya pasti kita. Ya, sudah itu yang mana? Nah, ini datang. Nah, ini. Pantul yang mana? Yang pantul. Itu datang selalu sama dengan itu. Mungkin gampang yang ini namanya sudut. Nomor 15. Seorang siswa berdiri 2 meter di depan sebuah cermin datar. Start laboratorium. Jika ia memperhatikan bayangannya di cermin tersebut, maka jarak antar siswa dan bayangannya 4 meter lah ya. Otomatis. Ini kadang ketika siswa, ini pengajar sulit, kebiasaan kita menghafal secara benar dan bayangan itu sama pada cermin datar. Sehingga ketika ditanyakan kayak begini, biasanya jawabnya dua. Yang hati-hati ya. Ini konsepnya itu adalah ini cermin yang hasil berarti itu gerakan cermin.
Misalkan ini bendanya, nah ini berjarak 2 meter. Bayangannya ada di sini. Itu bayangannya. Jaraknya sama dengan jarak bendanya, yaitu di 2 meter juga. Nah, pertanyaannya kan jarak ini apa nih? Benda ini bayangan. Pertanyaannya jarak benda siswa itu terhadap bayangannya, berarti semuanya ini ya. 4. Kadang soal gini itu masih salah. Salahnya itu ya karena panik saja ya. Nesa cembung. Nesa cembung. Sebuah benda diletakkan di depan nesa cembung pada jarak tertentu sehingga terbentuk bayangan nyata pada layar di belakang nesa. Perhatikan kalimatnya ini sesuai konsep yang pernah kita pelajari bahwa bayangan nyata untuk lensa itu letaknya ada di belakang. Itu lensa. Itu wajar biarnya, tapi di depan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa lensa cembung memiliki sifat utama yaitu mengumpulkan cahaya atau konvergensi. Nama lainnya adalah menyebarkan dari keluarga. Jelas. Sebuah lampu bisa dihubungkan dengan baterai dalam satu rangkaian listrik sederhana sehingga lampu cepat menyala. Ketika lampu menyala, energi listrik yang mengalir bergelombang berubah menjadi energi cahaya dan panas. Refreshing ya, refresh. Dalam sebuah rangkaian listrik sederhana, jika hambatan oh ya, hambatan berbesar sementara tegangan tetap, maka arus listrik yang mengalir akan berkurang. Ini menguji pemahaman kita, konseptual kita terhadap hubungan umum. Jadi soal ini benar-benar harus dipahami betul bahwa arusnya itu berbanding terbalik dengan hambatan. R-nya, kalau R-nya itu kecil, turun, maka arusnya itu akan besar. Jika R-nya itu naik, maka E-nya akan berbanding terbalik. Oke, berikutnya magnet. Jika sebuah magnet batang dipotong menjadi dua bagian yang sama, maka sifat kemagnetan dari kedua potong itu adalah masing-masing tetap memiliki dua bentuk yang sama. Gak ngaruh, tetap. Maksudnya gimana? Kalau ada dua magnet, satu magnet panjang gitu ya, kita pernah pastikan. Ini dipotong, karena ke arah ini, maka dipotong di sini nih. Potong, maka akan jadi dua magnet baru. Masing-masing ini adalah ini utara ini selatan, ini utara lagi selatan lagi. Sudah dipotong. Menjadi oke. 20. Sebuah pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan air yang jatuh dari ketinggian untuk memutar turbin
yang kemudian menghasilkan listrik melalui generator. Salah satu pun perubahan energi yang terjadi secara berurutan. Jadi PLTA, air terjun. Pertama dari potensial air, kinetik, listrik. Yang paling mungkin adalah yang sebelum ini, soal ini ya kalau saya sampaikan dulu beberapa hal. Saya punya ada siapa? Ada Akila, ada Bunda dua ya. Bunda dua. Bentar ya. Bentar ya, guys. Ini kita coba analitik beberapa hal. Bentar ya. Kita yang lebih analitik. Oh tadi konseptual ya. Kita coba yang analitik. Nah, kita ini soal berikutnya lebih nah, ini banyak konseptualnya sekarang yang analitik. Mobil bergerak dari keadaan diam dengan kecepatan konstan 2 meter per sektor kuadrat selama 10 detik di jalan lurus. Setelah itu mobil bergerak dengan kecepatan tetap selama 20 detik sebelum akhirnya direm dengan perlambatan konstan hingga berhenti dalam waktu 5 detik. Jarak totalnya ini mulai agak panjang ya karena itu mulai agak itu. Oke, kita akan melihat yang pertama awalnya diam. Jadi kalau kita buat grafisnya, bendanya di sini diam, lalu bergerak selama 10 detik sampai di sini misalnya, ini mula-mulanya diam. Dipercepat selama 10 detik, berarti dari sini ke sini itu waktunya 10 detik. Maka dia punya kecepatan di sini V1. Lalu bergerak dengan kecepatan tetap selama 20 detik. Ini V2 sama di sini waktunya 20 detik. Kemudian diperlambat dengan perlambatan tertentu sampai akhirnya dia berhenti. Berhenti. Ini hanya 5 detik.
Oke. Pertanyaannya berapakah jarak totalnya? Saya ambil di sini misalnya ini T1, ini T2, ini T3 gitu ya. Maka kita bisa lihat pertama mencari jarak dari kondisi diam sampai P1. Mencari jaraknya bisa kita tulis seperti ini. S1 P0 kalikan T plus setengah A kalikan T kuadrat. Nah, di sini tidak punya percepatan, kita belum tahu kecepatannya berapa, maka kita bisa gunakan rumus yang lebih simpel. Setengah A T kuadrat. Nah, hanya kan tidak tahu itu. Karena A atau percepatan, belum diketahui, maka kita gunakan rumus S1 adalah setengah dari B awal plus B kalikan B. Ini juga B-nya belum tahu juga, ya kan? Maka mau nggak mau kita mencari A. Di sini hanya nggak tahu, tapi B-nya juga belum tahu. Gitu. Nah, prosesnya bisa kita lihat, bisa kita ketahui kita. Caranya gimana? Selama 20 detik. Tahu nggak? Atau gini aja guys. Ya, enak. Pak, saya ketemunya jawabannya 550. Oke, kita cek ya. Oke. Oh, ini sudah tahu kecepatannya ya. Waktu saja. B1 berarti ini 0 plus setengah. Dipercepat ini percepatannya dan 2 di sini. Ini di sini percepatannya itu 2 meter per kuadrat. Tadi ini 2, waktunya adalah 10 kuadrat. Jelas 100 meter. Lalu yang S2, cara kedua ini, kita perlu tahu V1-nya dulu ya. V1 itu adalah V0 plus AT1. V-nya dipakai T1. Jadi ininya diam, percepatannya 2, waktu bisa adalah 10, ingat, pakai 10. Ya, kecepatannya 20 meter per kuadrat. Ini jaraknya karena konstan, ya udah berarti S2 itu P1 dikalikan dengan T2. Ini konstan. Berarti S2-nya 20 kalikan 20. Tadi ini 400. Oke. Yang terakhir ini kita cari perlambatannya karena V2-nya sama dengan V1 konstan yaitu 20 meter per detik. Waktunya sudah ketemu V3-nya, kita cari S dengan menggunakan cara seperti ini. Setengah V awal ditambah V akhir, V3 kalikan waktunya. Waktunya V3. Ini rumus yang bisa kita pakai tanpa mencari perlambatannya. Setengah, kecepatan awalnya 20, akhirnya berhenti, waktunya adalah 5 detik. Ya betul ya nih ya. 20 bagi 2, 50. Betul. Sehingga jarak totalnya 550. Dan jarak totalnya S1, S2, S3. 550. Gampang ya.
Nomor 2, jika sebuah benda bermassa 4 kg berada di atas bidang datar kasar dan bergeser gesek, kinetik 0,25. Benda tersebut ditarik dengan gaya horizontal 20 Newton. Jika percepatan 10, maka percepatan benda. Ini gambarnya biasanya perlu ditunjukkan biar ada identitas yang tepat. Ditarik oleh gaya horizontal seperti F langsung seperti ini. Dia punya berat M kalikan G. Lalu punya gaya normal sehingga reaksi dari lantai ke benda. Gaya normal ini. Oke. Maka percepatan bendanya berapa? Ini ada gesekan ke sana ya. Saya gesek. Pertama kita lihat dulu tentang gaya normal. Total gaya pada sumbu vertikal adalah 0. Berarti yang ke atas itu N, yang di bawah itu adalah beratnya. Sehingga N itu sama dengan N kali N. Masanya 4 kg, dengan 10, 40 Newton untuk gaya normal. Tuh. Nah, gaya gesek itu koefisien gesek kalikan gaya normalnya 0,25 dikalikan dengan 40. Ini adalah 10. Lalu kita cari percepatannya. Percepatannya adalah total gaya yang bekerja pada benda bagi massa. Yang bekerja adalah F, tapi dilawan oleh gaya gesek. Bagi dengan massa. Gayanya totalnya itu 20 Newton yang menarik benda, gesekannya 10 Newton. Massanya adalah 4 kg. 10 bagi 4 itu 2,5 meter per kuadrat. Kita cek dulu ya. Oke, jawabannya enggak ada juga. Yang benar adalah 2,5. Itu percepatannya. 20 kurangi 10, 10 bagi 4. Oke, sip. Nomor 3. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 25 meter per detik dari permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 10 dan angkatan udara diabaikan, maka waktu total yang diperlukan untuk bola untuk kembali ke titik lemparan. Ini sederhana ya guys, yang sudah kita pakai. Jadi kalau ada bola dilempar dengan kecepatan awal, dia akan pelambat mencapai titik puncak dan kembali jatuh kembali ke tempat semula. Nah, waktu totalnya ya selama pergi dan pulang. Waktu totalnya berapa? Kita bisa menggunakan rumus begini. Untuk waktu ke atas saja, waktu untuk menempuh perjalanan ke atas atau waktu naik gitu ya. Untuk waktu naik, ini T-nya naik, waktu naik. Itu tinggal 0 per. Jadi kalau waktu untuk naik dan turun, itu 2 kalinya. 2 kalinya itu. Nah, kalau kita masukkan, berarti ini 2, terus kecepatan awalnya 25. Bagi dengan G. 50 bagi 10 berarti 5. Ya. Kalau naiknya berapa? Ya, naiknya 2,5. Ini naik turun. Waktu total diperlukan untuk kembali ke titik lemparannya, totalnya 5 detik. Kalau parabola itu tinggal ambil sin sudut elevasinya ini. Nomor 4. Sebuah benda dijatuhkan dari puncak menara setinggi 4 meter tanpa kecepatan awal.
Pada saat yang sama, sebuah benda lain dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 14. Percepatan gravitasinya 10, maka benda-benda akan ketemu setelah waktu 45 dari 15, 3 detik. Jadi langsung. Mengapa kok bisa langsung? Jadi terus yang kita pakai itu cukup begini aja, untuk soal seperti ini. Ketinggiannya berapa bagi dengan kecepatannya. Langsung 45 meter bagi dengan kecepatan yang bawah itu 15. Itu 3. Bagaimana ilustrasinya? Kita akan pecahkan ini. Dia dijatuhkan dari ketinggian. Jatuh kan? Tapi kalau jatuh itu benda, misalkan benda A ya, benda A itu tidak punya kecepatan awal. Kecepatan awal A itu adalah 0. Saat yang sama, dari bawah ini lurus ya, lurus dari bawah ini. Itu ada benda B yang dilempar ke atas lurus dengan kecepatan awal B itu 15. Nah ini ketinggiannya 4 meter. 45. Yang posisi ini adalah H. Nah mereka bertemunya di mana? Ya kita misalnya dia bertemu di sini. Misalnya bertemunya ada di sini. Mana ya? Katakanlah di sini gitu ya. Di titik X. Berarti ini adalah jarak yang ditempuh oleh A. Yang ini adalah jarak yang ditempuh oleh B, pinggir ini. Nah, dari situ bisa kita turunkan persamaannya bahwa tingginya A ditambah tingginya B atau jarak yang boleh A dan B itu artinya ya A ini. A tambah AB itu ini. Nah, tingginya A dari jarak itu berarti kan kecepatan awal A kalikan waktunya ditambah setengah dt kuadrat karena dia dipercepat. Ini yang A saja. Yang B diperlambat kan? Jadi di situ kecepatan awal B kalikan waktunya minus setengah dt kuadrat sama dengan 45 ini. Ini kalau kita uraikan jadinya kecepatan awal A itu 0, ya kan? 0 itu 0. 0 ditambah setengah dt kuadrat plus kecepatan awal B kalikan waktu dikurang setengah dt kuadrat sama dengan, nah, perhatikan yang bagian ini. Nah itu kan sama tapi satunya negatif tadi 0. Jadi kita coret. Tersisa kecepatan awal B berapa dikalikan waktunya, kecepatan awal B berapa sama dengan, nah dan setelah kita bisa menghitung bahwa waktu itu cukup dibagi jarak tadi ya. Tadi T ini A dibagi teknologi 45 dibagi dengan 15 yaitu 3 detik. Nomor 5.
Sebuah benda bermassa 2 kilogram bergerak dengan kecepatan 12 meter per detik, kemudian menabrak pegas yang terpasang pada dinding hingga benda berhenti sesaat setelah menekan pegas sejauh 0,4 meter atau 40 cm. Jika seluruh energi kinetik berubah menjadi energi potensial pegas, maka energi potensial maksimum yang tersimpan pada pegas tersebut adalah kalau konteksnya itu energi yang tersimpan maksimum, energi potensial pegas adalah setengah K kalikan delta X kuadrat. Masalahnya, pegasnya ini nggak diketahui. Ini konstanta pegas tidak diketahui. Nah, ya udah. Berarti kita nggak bisa menggunakan pegasnya. Ini mutlak soalnya tahu. Tapi di situ ada kata kunci, kalimat kunci, yaitu ini. Jika seluruh energi kinetik berubah jadi pegas. Ya berarti energi potensial pegas itu bisa dihitung dengan kinetik. Dari situ kita dapatkan energi potensial pegas itu sama dengan energi kinetik. Karena seluruhnya jadi potensial pegas. Berarti setengah mv kuadrat. Setengah masanya itu 2 kilogram, kecepatannya itu 12. Nah, 144. Yang Nah, dari sini baru kalau ditanyakan berapa konstanta pegas. Setelah kita mengetahui energi potensial ini, kita bisa hitung konstanta. Akan kita tambahi dengan soal. Jika pegas yang pegas, ya. Kan seperti ini. Berarti artinya kita harus mencari konstantanya dulu dengan bantuan data energi yang tersimpan ini. Yang pertama kita cari konstanta pegas ini. Dapat dari kalau kita melihat energi potensial pegas adalah setengah kalikan K kalikan delta X kuadrat, maka bisa kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Di sini berarti 144 setengah K delta X-nya adalah 0,4 kuadrat. Dan dalam soal itu. Dari sini kita bisa hitung K sama dengan 2 kali 144 dibagi dengan 0,4 kali 0,4. Karena kuadrat kan ini. Bisa juga ditulis 2 dikali 144 dibagi dengan 4/10 kali 4/10.
Berarti bisa kita hitung 2 dikali 144 dikali 10 dikali 10 bagi 4 kali 4. Nah, ini yang gitu ya, buat gampang. 144 dibagi 16 itu 9. Ya, 4, 9. Lalu hasilnya berarti ini 18. 1800. Satuannya newton per meter, itu kuantitasnya. Pertanyaannya, kalau ditanyakan perubahan panjangnya, berarti delta X adalah daya dibagi dengan konstan. F-nya itu 15 Newton, konstantanya 1800. Ini Newton per, ini satuannya kalau pakai meter. Meter. Atau 15 per 18 cm. Ini kecil sekali ukurannya. Menang. Sebuah benda berbesar 1 kilogram diikat pada tali dan diputar sehingga bergerak melingkar dengan kelajuan 8 meter per detik pada lintasan berseri-seri 4 meter. Secara misalnya panti yang masukkan seterusnya, penting ingat ya. Gaya sentripetal berarti massa dikali kecepatan yang diputar. Percepatan yang diputar itu adalah kecepatan linear kuadrat dibagi jari-jarinya. Gitu. Masanya 1 kilogram, kecepatannya 8 dikuadratin bagi jari-jarinya 4 meter. 4 bagi 4 itu 16. Pilih ya. Jika ditanya, misalnya berapakah kecepatan angular darat? Kecepatan angular. Tadi itu namanya omega. Kecepatan angular itu namanya omega. Atau lebih tajamnya kalau digunakan berapa frekuensinya itu ya, lebih tajam memang. Berapa frekuensi yang dia muter kan? Ini kita diuji untuk mengingat hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut lalu frekuensi. Pertama, hubungan antara omega dengan kecepatan linear adalah P dibagi dengan jari-jari. Sementara yang namanya omega itu 2 P kali frekuensi, atau kita bisa tuliskan 2 P dibagi periode. Nah, dari sini kita bisa gabungkan, bisa kombinasikan antara W per R dengan 2PF, yaitu 2PF sama dengan P per R. Artinya kalau ditanyakan frekuensi, ya berarti V bagi 2PF. Ini hubungan antara frekuensi dengan
kecepatannya padahal tidak meningkat. Nah, jika kalau begitu, jadi V-nya itu ketemu dari berapa 8 dibagi 2 pi. Kalikan R-nya itu 4 meter. Jadi tulis di sini 1 per pi. 1 per pi satuannya adalah jika tanyakan frekuensi. Nomor 7, sebuah balok bermasa 10 kg ditarik oleh gaya horizontal 60 Newton ke atas lantai. Oh, di atas lantai kasar sehingga balok berpindah sejauh 5 meter. Jika gaya gesek yang bekerja pada balok 20 Newton, maka usaha bersih, usaha neto. Jadi usaha neto total gaya kalikan perpindahannya. Oke, kita masukkan. Gaya utamanya itu 60 Newton. F dikurang oleh gaya gesek, lalu dikalikan dengan perpindahannya. Gaya utamanya 60, gaya geseknya adalah 20 Newton. Perpindahannya sejauh 5 meter. Ini 40 dikalikan 5 berarti 200. 200. Pertanyaan berikutnya adalah misalkan nih pengembangannya seperti ini ya, analoginya itu begini. Jika mula-mula dan kalau ya, maka kecepatan akhir setelah apa jika mula-mula balok diam, maka kecepatan akhir hingga setelah melakukan usaha tersebut adalah berapa kecepatannya. Ini kita diingatkan bagaimana hubungan antara energi kinetik dengan usaha. Bahwa usaha itu merupakan perubahan energi kinetik. Berarti usaha itu adalah energi kinetik akhir kurangi kinetik awal. Oke, usahanya kita dapatkan ya, nanti kita masukkan. Ini jelas setengah mv kuadrat, ini setengah mv 0 kuadrat. Nah, karena dia mula-mula diam berarti ini 0. 0 karena mula-mula diam. Karena awalnya ya. Sehingga praktis yang terhubung antara situasi ini adalah hanya usaha dan energinya saja. Karena kita dibantu misalkan dengan kondisi awalnya diam. Maka sini 200 setengah, masa bendanya diketahui 10 kg soal ya, 10 kg, jadi kita eksekusi. Kecepatannya bisa kita ketahui. Tapi ini V kuadratnya ini kan 5 ya. V kuadratnya berarti 200 bagi dengan 5. 40.
itu V kuadrat. Berarti V-nya adalah akar 40 meter per detik, atau bisa kita simpulkan menjadi ini akar 4 kali 10, akar 4 itu 2, akar 10 kita biarkan. Ini oke, untuk yang kita bisa bayangkan benda itu bergerak dengan kecepatan akhir segitu. Kalau misalkan berapakah perlambatan atau percepatan, ya jika kita hubungkan dengan hukum Newton kedua. Jadi kalau masukkan saja ya, kan kayaknya tidak ada. Kita bisa lakukan dengan cara seperti ini, bahwa A total gaya dibagi dengan total gayanya tadi F ukuran dengan gaya gesek dibagi dengan 60, gaya hambatnya 20, maksudnya 10. Sudah jelas kita dapat itu jadi 4 meter per detik kuadrat. Atau bisa kita bisa gunakan cara lain. Pakai kreatif, misalnya ini. Atau gunakan V akhir, V awal, kuadrat, plus 2A. Kita sudah punya data perpindahannya itu kan 5 meter soal, S-nya 5 meter. Akhirnya dia punya kecepatan tadi 4. Berapa? V kuadratnya itu 40 ya. Perhatikan ini V kuadrat, nilainya 40. Kita langsung masukkan nilai 40 itu di sini. Ini 40. Awalnya dia diam. 2 kali percepatannya sebesar 4. Kalikan dengan S. Kita cari apa? Oh, mencari. Hanya dicari ya. Akan cari A. Ini dicari A, S-nya itu 5. Ketemunya berarti di sini adalah 40. Ini 10A. Kita dapatkan dari A adalah 4. Ini artinya kita buktikan dengan cara ini kita bisa dapatkan hal yang sama. Hubungan antara usaha, energi, dan bukti kedua itu sangat berkaitan. Berikutnya di nomor 8. Sebuah benda bermassa 3 kg berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan tanah. Jika kecepatan gravitasi 10, maka energi potensial pegas gravitasi benda terhadap tanah adalah gampang ya. Tinggal kalikan saja. Massa G kalikan ketinggian 15 dan 10 dan 14. Oh, satu. Massanya 3 ya. Empat 50 sama sekali. Sebuah benda tidak terbebas dari ketinggian tertentu. Nomor 9. Tanpa kecepatan awal. Ketika benda telah mencapai setengah dari ketinggian awalnya, maka kinetiknya itu dibandingkan potensialnya berapa? Sama apa?
Kita akan uji kalimat ini. Apakah ketika pas di tengah-tengah itu merupakan sama potensial kinetiknya, kita cek. Kita buktikan bisa dengan angka, bisa dengan parameter atau algebra. Anggap dia di sini, jadi ditempatkan ke atas. Oh, jatuh bebas ya. Dari bebas. Di jatuhkan bebas. Saja dia tidak punya kecepatan awal. Dari ketinggian tertentu, anggap kecepatannya ketinggian itu adalah h. Ya. Ketika ketika benda telah mencapai setengah dari ketinggiannya, tadi sampai sini. Ini tangkap posisi X. Ini posisi A, posisi X, posisi B. Ya, B di kanan. Oke. Apakah energinya itu sama, potensi kinetiknya? Kita akan uji tengah-tengah itu ya. Energi mekanik itu sama dengan energi potensial di A. Karena itu sudah maksimumnya di situ. Maka mekaniknya kan tadi kita punya konsep di awal, mekanik tidak pernah berubah dengan di titik manapun. Tapi ketika di puncak itu mekaniknya sama dengan potensial. Yang isinya adalah M, D, B. Sementara mekanik ini adalah mekanik di X sama dengan bikin mekanik di titik manapun. Di X itu adalah potensial dan kinetiknya. Nilainya adalah sama dengan M di H. Nah, sekarang kita akan lihat perbandingannya. Kalau di sini ada NPH, ini ada NPH X saja. Di sini ada setengah MVX kuadrat. Ini ada M, B, ada bagian yang sama, bisa kita coret, yaitu M. Ini bisa kita coret, karena sini sama semua. Nah, coret M saja. Lalu ingat AX yang itu setengah dari H. Ya kan? Tinggi titik X itu setengah dari H. Oke, kita masukkan di sini begini. B dikalikan setengah dari H. Di sini setengah dari VX. Nah, VX kuadrat, VX-nya itu adalah, kita bisa hitung dari V di X itu akar 2G HX. HX-nya kan di tengah-tengah itu. Berarti VX-nya sama dengan akar 2G setengah dari H. Atau bisa kita tulis VX sama dengan akar G. Jadi tulis VX kuadrat sama dengan G. Akar sini. Perhatikan VX kuadrat sama dengan G. Hasilnya adalah G. Nah, perhatikan ini. Kita akan uji, kita akan lihat di sini hasilnya. Nah, ini merupakan energi potensial, ini merupakan energi kinetik. Artinya apa? Sudah kelihatan itu. Energi potensial itu sama dengan energi kinetik pada saat di titik tengah-tengahnya itu. Dan pertanyaannya, kalau perbandingannya ya satu, jika jaraknya itu ada di sama besar. Ketika benda jatuh dari ketinggian tertentu, kita sebut H, ternyata energinya ketika di tengah-tengah itu sama, potensial dan kinetik.
Jadi kita membuktikannya dengan, jadi silakan dicek pakai angka yang bebas. Silakan. Nomor 10. Sebuah benda dilempar horizontal dari tepi-tepi tinggi 80 meter dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika kecepatan G, hambatan udara diabaikan, waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tanah. Dilempar horizontal, oke? Dari tepi-tepi diminta, oh, berarti begini gambarnya. Anggap saja tepinya seperti ini. Ini tanahnya kayak gini. Ini benda dilempar lurus. Dilempar horizontal itu berarti dilempar lurus. P. Senilai 10. Oke, tinggi tepinya itu 80 meter. Berapakah waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tanah? Ini kita langsung saja ya. Pola seperti ini kita bisa gunakan akar 2A per seperti ini. Mengapa demikian? Itu berkaitan dengan kira parabola. Karena bola ini, nah ini kalau kita digambar lintasannya seperti ini lurus melengkung nanti melengkung seperti itu. Maka ini bagian dari parabola ya. Saat ini 2 dikali ketinggiannya 80 bagi dengan 10. Jadi 16 di akar 4. Jawabannya ada di C. Berikutnya di nomor 11. Tekanan gravitasi suatu titik dalam air dipengaruhi oleh dalam titik tersebut jika massa jenis sudah gampang sekali. Tekanannya tinggal hitung gampang lah ya. Tinggal tekanannya berarti pada jenis mungkin aja ini 1000 di 10 gampang sekali semua. Lalu yang berikutnya dua benda dengan volume 0,03 meter kubik dimasukkan seluruhnya ke dalam air. Jika massa jenis 1000, gaya ke atas ya, kali-kali saja teman-teman. Dan standar semua ini ya, sama sekali. 3 ke atas, massa jenis air di sini kalikan kecepatan G kalikan volume yang tenggelam. Ternyata situ dijelaskan seluruhnya masuk ke dalam air, maka kita masukkan adanya yang 1000. Oke, kemudian G-nya 10, volumenya 0,00 ya, maka 30. 14 dalam 13 dulu ya.
Sebuah balon air mengapung di air sehingga 75%-nya 75% volumenya berada dalam air. Jika menggunakan air langsung ini, perhatikan ini 75%. Berarti massa jenis zat adalah 0,05 atau bisa kita tulis 25/100 langsung. Tapi satuannya gram per sentimeter kubik. Berarti kalau kita ubah menjadi meter kilogram per kubik, kita kalikan 1000 per 100 kalikan 1000. Satuan sudah jadi kilogram per meter kubik. Jadinya 250 kilogram per meter kubik. Untuk fluidanya air, maka benda yang tenggelam itu menunjukkan massa jenisnya benda itu. Tapi kalau bukan air, minyak, apa saja, jangan kayak ini lah, kita hitung dulu. Ya boleh langsung ditunjuk bahwa inilah massa jenisnya benda. Ini berlaku hanya untuk air. Nanti kita katakan. Jadi konsep seperti ini hanya berlaku untuk air. Hanya jika budidaya adalah, kalau bukan air ya tidak boleh, harus digunakan analisisnya gitu. Atau tidak. Apabila dalam sebuah pipa harus tahu yang memiliki dua penampang berbeda, air mengalir dengan kecepatan lebih besar pada bagian pipa yang lebih speed. Fenomena dijelaskan oleh hukum si Bernoulli ya, persamaan kontinuitas atau hukum Bernoulli. Hubungannya itu, oh bukan nih, bukan Bernoulli. Bernoulli itu kan tentang tekanan ya. Para kita gunakan ini aja. Meskipun eh, ini berkaitan dengan hukum Bernoulli. Maksud dari pernyataan ini adalah pipa berbeda. Jadi pipanya besar dulu, kalau mengecil, ini pipa yang panjang, ini bagian tertentu mengecil pipanya. Ini bukan botol ya. Ini ada luas penampang. Pipanya ini berapa besarnya ini? Saya sama berapa besarnya? Fluidanya mengalir. Ya kan ke sana fluidanya. Kecepatan fluidanya V. V1, yang ke sana ini V2. Ini luas penampangnya ini ya, A1, penampangnya A2. Yang dikatakan persamaan kontinuitas adalah kontinu. Artinya apa? Debit pada pipa yang besar, pipa besar, itu sama dengan debit pada pipa yang kecil. Debit itu isinya adalah luas penampang dengan kecepatannya, kecepatan alirannya. Penampang di sini berarti A1, B-nya B1. Ini hanya A2, B-nya B. Namanya persamaan kontinuitas. Disebut persamaan kontinu. Berikutnya,
Sebanyak 500 gram air bersuhu 20 derajat Celcius dipanaskan hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Jika kalori air sekian, maka kalori yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut. Tinggal mereview saja ini. 500 gram berarti jadikan kilogram, 0,5 kilogram. C-nya berarti 4.200. Satuan adalah joule per kilogram per Celcius. Kalikan kenaikannya. Berarti 80 C kurangi 20 C. Oke, kita akan cancel beberapa hal. Yang pertama, kilogram kita cancel. Lalu C kita cancel juga C-nya. Maka satuan yang tersisa hanya itu kalau kita main satuan. Sehingga hasilnya setengah kalikan 4.200 berarti 2.100. Joule dikali 80 kurangi 20 berarti 60. 126. 12. 6 nolnya ada 3. Biayanya ada di B. Atau bisa ditulis dengan 126. Nah, yang terakhir ini ada soal yang saya ambilkan dari buku bank soal OSN 2025 ya. Saya pikir sudah semua punya ini, terus sudah pernah bisa di Pak Vicky di grup umum yang besar. Itu ada soal semacam prediksi atau cadangan yang disitu memuat seperti ini, teman-teman. Itu di nomor 7 kalau Anda punya filenya, punya bank soal itu dia ada di nomor 7. Untuk soal OSN kemarin itu lebih mudah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi prediksi Pak Fauzi ya tahun ini juga masih mudah ya. Tapi ini prediksi cadangan kalau ada buku. Jadi Pak Fauzi hanya ngambil apa adanya, tidak mengedit apa-apa. Di situ di nomor 7 dijelaskan soal seperti ini. Berdasarkan gambar berikut, jika panjang kawat 10 cm, maka besarnya gaya Lorentz yang bekerja pada kawat. Dan di sini gaya Lorentz ada dua kan. Ada gaya yang bekerja pada muatan yang melalui medan magnet. Ada juga seperti ini, yaitu kawat yang ada arusnya. Kawat berarus yang berada di medan magnet. Nah, ini pernah saya turunkan kalau di pertemuan dari sebelumnya Saloka yang kapal ini pernah saya turunkan rumusnya. Kita ingat rumus jadinya saja untuk mencari gaya yang terjadi pada kasus ini. Kita menggunakan rumus ini, yaitu permeabilitas ruang ambang 0 dikalikan arus pada kawat pertama dikalikan arus pada kawat kedua dikalikan panjang kawat dibagi 2 di A itu jarak. Nah, dari situ kita bisa data dulu. Pertama, untuk mu 0 itu ini konstanta ya, harus tahu ini. Pasti dikali 10 pangkat min 7. Jadi kalau udah hafal, di sini kan kita tahu bisa harus hafal. Harus hafal. Ini satuannya Newton per meter. Berarti Newton per ampere persegi. Ini Newton per ampere kuadrat. Itu satuannya. Nah, sekarang untuk I1 di soal tertulis 2 ampere. Untuk I2 tertulis 6 ampere. Lalu jaraknya itu A. 4 cm atau kita tulis 4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nanti kan kita masukkan di situ. Jadi R sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7 kali 2 ampere kali 6 ampere
Panjang kawatnya 10 cm, situ tertulis. Panjang kawat tertulis itu 10 cm atau 10 pangkat min 1. Ini 1. Nah, ini ya, dibagi 2. Pi hanya adalah 4 dikali 10 pangkat min 1. Sehingga bisa kita coret. Ini Pi kita coret. Lalu 4 kali 2 8 ini. 4, 2. Kita tinggal punya 6. Maka kemudian jawabannya ya A atau B. Ya kan? Karena itu 6. Nah, sekarang kita main pangkat. 6 kali 10 pangkat. Yang pertama pangkat min 7. Lalu ada min 1. Lalu dibagi ada min 2 di bawah. Ini kan. Ini masih ada. Sehingga yang tersisa adalah 6, 10 pangkat. Min 7, min 1, min 8. Tambah dengan 6 dikali 10 pangkat min 6. Satuannya. Dengan catatan ini bukan min 6, ini pangkat min 6. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau ada kawat yang seperti ini, tapi beda arahnya? Itu gampang saja. Kalau kawatnya sejajar seperti itu dan arusnya adalah searah itu entah ke atas semua atau ke bawah semua. Seperti ini. Yang satunya berlawanan arah. Apa yang terjadi? Nah, untuk gambar yang pertama, nah ini kawatnya akan bergeser yang tarik. Kedua kawat tarik. Kedua kawat saling tarik menarik, sehingga dia melengkung. Dengan tekannya akan melengkung. Melengkungnya akan seperti ini melengkung. Ini juga sama. Karena dia saling tertarik. Kalau di ujungnya terikat ya. Karena ini juga sama. Karena searah harusnya juga tarik menarik. Saling tarik. Nah, tarik ke sana. Terikat. Nah, kalau ini kalau menolak, hingga dia saling melengkungnya di situ. Ini kesalahan. Kedua kawat saling tolak-tolak. Rumusnya sama, baik yang tarik-tarik maupun mulai itu sama, menggunakan rumus yang seperti soal proporsional. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Adrian, Rael, dan Dita. Tidak, Pak. Oke, OS-nya kapan ya? Aku lupa. Mei, Juni, Pak. Juni ya. Cukup lama. Jadi cukup lama, tapi oh ya ada yang lupa. Jangan lupa banyak membaca juga ya seperti geologi, ada beberapa soal konseptual soalnya. Istilah-istilah pada kayak kerak bumi, lapisan matahari, atmosfer dibaca aja itu. Karena kalau yang kemarin kan keluar tuh kayak istilah megatras, kemudian
apa Sumatera dan seterusnya itu dibaca aja tentang apa itu jenis-jenis tanah, lapisan apa litosfer, atmosfer, di efek rumah kaca dibaca, bagian dari konseptual. Khawatirnya kita belajar banyak hitungan ternyata yang luar tuh hafalan itu kan menyebalkan. Baik, terima kasih. Kalau ada yang bertanya, saya sampai di sini. Tetap semangat. Selamat malam. Kita ketemu lagi. Oh, untuk besok itu fisika dan biologi nanti Bu Dewi ya, karena Bu Dewi kemudian akan merubah besok ini biologi, nanti Rebu biologi, Jumatnya fisika seperti yang sebelumnya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih, malam. Pak. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih.